Salam sejahtera, selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga semuanya sehat dan kami yakinkan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku telah siap menerima firman Tuhan dalam ibadah kali ini. Baik, kita sejenak berserah diri pada Tuhan. Kita saat teduh sebentar. Sahabatku, saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka pintu hati kita, sebab kita akan menyatu kepada Tuhan melalui ibadah hari Minggu kali ini. Namun kita akan dihantar sebuah persembahan pujian dari Bukende kita HKBP yang mengingatkan kita senantiasa berpengharapan kepadanya dalam lagu Tude Batado Pakirimoni. Pakirimoni di laut na awang-awangi ibahana do apo sakit totong do di pramoti do doropet Kirimotano balga ay di bana do hasonangan namanotto rodi saling na alam itu nang tetap pakilalamu doho pakirimomu holan kedebata Jehova sito palangit doho nasado do silekon ngolu dohot hasonangan manang tu dia peho mangalaka saya dipahut-hut debata do nabu cuma sasitong na Tuhan maka ditongos do anak Yesus Kristus mengharamoti kita anak tinopana di tanah kepada Allah pengharapanku di darat laut di waktu manapun kepadanya ku percaya Bapa surga sumber hidupku. Walaupun badai ombak menderu, aku berharap pada Allahku. Ku tak gentar karena ku tahu Tuhan selalu menjaga hidupku.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya semua saudaraku dimanapun berada saat ini sehat, sukacita, dan dipelihara yang Maha Kuasa. Dan kami ucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Selamat mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tepatnya hari ini Minggu 18 Juni 2023, dalam minggu kedua setelah masa Trinitatis. Khotbah yang sampai kepada kita hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 19, diawali dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Keluaran 19 ayat 1 sampai 8. Demikian dituliskan di sana. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa hari ini saudara juga sedang bersukacita di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi apakah saudara pernah menyadari bahwa di balik semua sukacita kita, ternyata Tuhan punya andil besar, peran yang sangat kuat untuk mendukung setiap rencana dan apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Satu hal saja yang selalu ditunggu-tunggu oleh Tuhan dari kita, yaitu berlakulah yang baik di hadapannya. Selagi kita masih hidup, diberi kesempatan menikmati di dunia ini, tetaplah jadikan dirimu sebagai anak Tuhan yang baik, yang setia, yang taat, yang jujur, yang bertanggung jawab, dan mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepadamu. Engkau harus menghindarkan diri dari segala dosa dan kejahatan, apalagi pemberontakan dari Tuhan. Saudara ketahui bagaimana Allah ini sangat mencintai umatnya, mencintai, mengasihi kita di dunia ini, secara khusus Israel, bangsa pilihan dari seluruh umat di dunia ini. Tuhan menetapkan bangsa ini sebagai bangsa pilihan, bangsa kesayangannya. Bukan berarti bangsa Indonesia, bangsa Inggris, Amerika, atau bangsa-bangsa lain tidak bangsa pilihan Tuhan. Tapi inisiatif dari Tuhan bahwa Israel dijadikan sebagai bangsanya dan akan juga ditetapkan sebagai penghantar
berkatnya kepada bangsa-bangsa lain di dunia ini. Ini sangat luar biasa yang tidak bisa kita terselubungi. Bahkan kita tidak bisa menghitung bagaimana Tuhan itu telah melimpahkan rahmat-Nya yang besar kepada umat-Nya. Namun yang harus kita sadari dan penting kita lakukan dalam hidup ini adalah supaya ketika kita telah ditetapkan sebagai anaknya atau sebagai bangsanya, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan tersebut. Siapa yang tidak mengenal daripada Israel ini dan para pemimpin di dalamnya, walaupun benar-benar para pemimpin yang diutus Tuhan selalu berhadapan dengan tantangan, perjuangan demi umat yang dipimpin, demi kebaikan, keselamatan, kehidupan daripada umat tersebut. Satu hal yang mari sampaikan, dan tokoh ini adalah tokoh sentral untuk khotbah hari ini pada minggu kedua setelah masa Trinitatis, di mana Tuhan menetapkan Musa sebagai hambanya membawa keluar bangsa ini dari perbudakan Mesir. Sesungguhnya Musa adalah lahir dan dibesarkan di kerajaan Firaun, tapi dia harus keluar dari korum bangsa Mesir atau dari depan keluarga Raja Firaun, dan ia dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa itu dan membawa mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Musa pun melakukan tugas yang berat ini. Coba bayangkan banyaknya bangsa itu harus dipimpin, harus dibawa dari cengkraman bangsa yang kejam. Firaun yang terkenal Raja Mesir adalah sangat-sangat keras kepala, yang tidak menyukai bangsa Israel dan selalu berusaha membunuh. Maka ini menjadi tantangan berat bagi Musa. Tapi Tuhan menyertai, dan secara perlahan Musa pun membawa mereka keluar dari sana. Selama perjalanan di gurun pasir, di inganan tanah Halomongan ini, mereka benar-benar mengalami bagaimana sentuhan kasih tangan Tuhan bagi mereka. Sampai di tengah malam pun mereka diterangi Tuhan. Mereka diberikan kesempatan untuk berpikir, menyadari kehidupan mereka ini bisa berjalan karena topangan kuasa Tuhan. Mereka pun bisa berkemah di situ karena kuasa Tuhan sebelum mereka melanjutkan perjalanan panjang. Kisah kehidupan daripada bangsa ini benar-benar diterangkan dalam kitab Keluaran, yang mengingatkan mereka harus melakukan lagi yang terbaik untuk Tuhan yang sudah membebaskan mereka. Dan jangan mereka hanya sebagai umat atau bangsa pengkonsumsi keselamatan saja, pengkonsumsi rahmat Tuhan saja, namun mereka harus melakukan yang terbaik lagi supaya Tuhan itu bisa menerima kehadiran mereka walaupun dalam kondisi apapun. Namun Tuhan mengingatkan agar bangsa itu meninggalkan dosa dan juga kejahatan. Perjalanan bangsa menuju gurun pasir atau menuju Gunung Sinai, sebuah catatan yang harus kita ingat, bahwa selama perjalanan panjang tersebut Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada dan hadir bersama-sama bangsa tersebut. Tuhan selalu melindungi dan menjauhkan mara bahaya. Dan ternyata itu terjadi dengan iringan tangan Tuhan. Maka bangsa itu berjalan dan terus berjalan. Saudaraku, kali ini khotbah bertemakan masih hohot madihatan debata, setia dalam firman Tuhan. Ketika firman Tuhan telah berkobar, ketika firman Tuhan telah
disampaikan, maka kita harus mengingat firman Tuhan itulah kekuatan dari kita. Jangan balaskan yang tidak baik kepada sesama. Hilangkan pikiran negatif dari Raja Firaun. Dia selalu berusaha membunuh, karena tahu nanti kalau bangsa ini dibiarkan, Israel ini bertumbuh menjadi bangsa besar, mereka menjadi pemberontak dan akan menjadi tantangan kita dan lawan kita, lawan kerajaan. Maka anak-anak Israel yang masih muda pun ditempatkan sebagai pekerja rudi, tersiksa mereka di sana, makan minum tidak terurus, dan mereka banyak yang mati pelan-pelan. Begitu kejinya, begitu piciknya pikiran daripada Firaun. Tapi Tuhan tidak mau membiarkan itu. Tuhan membuat suatu hal yang mampu membuat bangsa itu keluar dari perbudakan dan rencana jahat dari kerajaan maupun Firaun. Dan itu pun menjadi hal yang istimewa bagi kita saat ini, karena bangsa itu telah selamat oleh kuasa Tuhan dan melalui hambanya Musa, di mana Musa selalu menghadirkan Allah ada di antara kamu. Jangan kecut hati, jangan engkau bersungut-sungut, jangan engkau putus asa, tetaplah semangat dan tetaplah memuji Dia, beribadahlah kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu menyertaimu. Peganglah firman Tuhan kali ini. Kita sudah dibawa menuju dekade-dekade yang istimewa, tahun-tahun yang istimewa hingga 2023 ini. Kita ditibakan dengan selamat dengan kuasa Roh Allah dan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan untuk selama-lamanya. Baik saudaraku yang kami kasihi dalam nama Tuhan Kristus, kiranya renungan Tokot hari ini membuat kita lebih dekat pada Tuhan. Huhut masih hohot di hatan debata namar kugyo kita somon akan aposia di bana jala dogma di nama molu sadok ngoluon masih homo di bana. Di nama molu sandok ngoluon kodo nama syadali mboan sinon dan tuna olhom asama kubusen bahin maahun patijayanu pasu-pasu mabawon mai alidu aku patupa maaban pasu-pasu judona sudah saya beritahu Yesus nabuju Tuhan dosa-dosamu asa posea di Yesus tutup dengan pamanmu desi bahin maafo partideanmu pasu-pasu mamaoromai aleduha
Ham sadari Tuhan, ima margugeo kami, mangula ulon nami, basangat di kuarmu di bangsa Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memasu-masu.